Case-nya adalah, pertanyaannya adalah, apakah diksi penyembah Molok, dewa Molok kepada Kristen itu dibenarkan atau tidak? Cuman itu, simple. Setelah itu case close, tamat, selesai ini semua. Cuman itu aja. Simple, tamat, selesai. Baik. Saya jawab. Narasi yang saya bangun itu berdasar terhadap Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Lalu kemudian ayat suci Al-Quran yang lain mengatakan selain daripada Allah itu adalah tagut. Terus kemudian narasi tentang persembahan. Persembahan itu semestinya baik Yahudi maupun Islam selalu dituntun oleh Al-Quran dan diimpresikan Al-Quran. Yang dipersembahkan adalah hewan ternak. Kemudian saya mengambil narasi Efesus 5 nomor 2. Di situ diceritakan oleh orang Farisi Paulus bahwasanya Yesus mempersembahkan dirinya untuk Theos. Pertanyaannya, Theos mana yang minta kemudian persembahan darah manusia? Yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya teman kita Kristen adalah dewa Molok. Betul. Itu dia poinnya. Saya tidak mengatakan teman Kristen menyembah dewa Molok. Saya mengatakan persembahan mereka itu kepada selain daripada Tuhannya Bani Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, siapa lagi yang minta darah? Dewa Molok. Darah apa yang dia minta? Darah manusia. Narasi itu belum terbantahkan sampai hari ini. Kalau itu yang salah, yang keliru. Berarti konklusinya adalah bahwa penebusan manusia itu di tiang salib itu diberikan untuk dewa Molok. Konklusinya seperti itu, Bang Juma, izin. Konklusinya seperti itu. Ya, lalu kepada siapa lagi? Kan ya, pertanyaannya Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 nomor 2. Dipersembahkan sebagai korban yang harum kepada Theos. Theos mana yang minta darah manusia? Ada yang bisa jawab? Ya, karena tidak ada tertulis, maka kesimpulannya adalah persembahan itu diperuntukkan untuk dewa Molok. Kan itu kesimpulannya. Sebenarnya gini, sebenarnya kesimpulan itu ada dari seberang. Kalau mereka bisa melanjutkan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub minta darah manusia untuk menebus dosa manusia, selesai. Tapi kita ada pada sentralisasi yang pernah minta darah manusia adalah dewa Molok. Betul. Nah, ya, betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada denom apapun itu yang menyepakati kesimpulan tersebut? Itu tentu tidak. Lalu kesimpulan itu bisa dibenarkan atau tidak? Siapa yang bisa membenarkan itu? Sebenarnya tidak ada yang bisa membenarkan. Tidak ada yang bisa membenarkan itu. Tapi siapa yang bisa membantah itu? Lalu kalau tidak bisa dibenarkan, apakah itu boleh untuk dijadikan satu klaim atau tidak? Oke, kalau begitu, bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan mereka menyembah Togut? Apakah mereka juga mengakui bahwa mereka menyembah Togut? Bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan mereka menyembah anak Maria? Apakah juga mereka mengakui mereka menyembah anak Maria? Al-Quran salah dong kalau gitu, karena mereka tidak mengakui. Gimana? Enggak, ini dalam perspektif kekristenan. Dalam perspektif kekristenan, bahwa klaim itu boleh diberi atau tidak. Lah, masalahnya sekarang adalah Al-Quran. Tuhan meminta kepada setiap umat persembahan kurban hewan. Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Parameter Al-Quran itu hanya berlaku kepada Islam atau kepada Kristen? Setiap umat. Setiap umat. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat. Menurut orang yang mengimaninya atau menurut orang yang tidak mengimaninya? Menurut Al-Quran. Saya percaya Al-Quran. Saya tidak menurut siapa dia. Saya berdasarkan Al-Quran berbicara. Terus Al-Quran saya salah gitu? Bahkan terhadap orang yang tidak mengimani Al-Quran, wajib patuh dan tunduk terhadap apa yang dirasikan Imamat 1 nomor 2, apakah mereka tidak mengimani? Matius 8 nomor 4, apakah mereka tidak percaya Yesus?